kuburan, nanti duitnya ikut sama lu, ikut sama kamu di kuburan. Nah, ya, begitu. Makanya ada tagline taruh dunia untuk akhirat, seperti itu Mbak Mila. Jadi kerja, nggak apa-apa nih ngumpulin harta di dunia, beli mobil, beli rumah, beli tas Hermes, kalau yang perempuan nih ibu-ibu beli tas Louis Vuitton, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tasnya ikutan nanti kita konversikan supaya apa, untuk teman kita di akhirat nanti. Karena kan itu semua nggak mungkin ikut kita ke dalam 1 kali 2 meter, benar nggak? Nyari rencana besar, sebesar apapun orangnya, kalau idenya dan rencananya kecil, dia kecil. Ya, jabatannya boleh tinggi, kalau cita-citanya kecil hanya dompet, ya hidupnya sebesar dompet. Hati-hati dengan status sosial yang kadang-kadang kita lupa. Status sosial tidak sama dengan nilai diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang berharga dan bernilai. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tinggal di Mekah, pergi ke Syam. 12 tahun sudah berbisnis internasional, bukan lokal. Di lokal jadi pengembala, di internasional jadi pedagang, pembisnis. Kenapa jadi pengembala? Karena aset dahulu memang paling sangat liquid itu binatang ternak. Ya, binatang ternak paling sangat liquid. Makanya orang yang punya binatang ternak itu benar-benar punya cash. Ya. Pada saat kapanpun dia bisa tuangkan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana yang terbaik, mana yang aksinya terbaik, tindakannya terbaik, kerjanya terbaik, rencananya terbaik. Dialah orang-orang yang beruntung. Yang menarik di sini kata Stephen Covey dalam Seven Habits, begin with the end in mind. Keluar dari rumah, jangan tujuannya kantor. Kantor adalah tujuan perantara. Dan kalau Anda tujuannya kantor, Anda disebut dalam Al-Quran yatihuna fil ardh, orang yang muter-muter dalam hidupnya dan tidak pernah mengerti tujuannya. Ketika Anda keluar dari rumah, jangan tujuannya pasar, karena itu bukan the end. Ketika Anda keluar dari rumah, jangan tujuannya tempat Anda mencari uang, karena itu bukan the end. Tapi itu adalah proses yang sedang kita jalani. Jadi apa the end dari hidup kita? Apa the end dari hidup kita, Bapak dan Ibu? Akhirmu baru jalani langkah pertama. Jadi langkah pertama ini setelah kita menentukan tujuan akhir, begitu kata Stephen Covey, dan itu sangat masuk akal sekali. Karena kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan kalau kita nggak punya tujuan. Makanya orang yang tidak punya tujuan tidak pernah bahagia. Itulah mengapa hidup kita capek, letih, dan tidak pernah bahagia, karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Tetapi ketika tahapan-tahapan tujuan itu sudah kita lalui dan jelas di depan, maka itulah yang membuat sangat nikmatnya perjalanan hidup ini. Rasulullah menikmati hidupnya mengatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Kenapa rumahnya menjadi surga? Karena rumahnya dia bangun untuk matinya. Tapi ketika rumah kita bangun untuk dunia, kita tidak akan pernah puas. Tahu surganya Rasulullah yang disebut dengan rumah itu, rumah yang dia bangun untuk matinya itu?
kasurnya ketika dia tidur, bangun dari tidur, bekasnya itu apa? Seperti stempel di muka beliau, karena kasurnya hanyalah dari anyaman daun. Katakanlah 100 M, maka Anda hanya akan mendapatkan dari dunia yang Anda inginkan cuma segitu. Maka jangan bangga ketika kita mendapatkan dunia kalau belum tahu tujuan yang sebenarnya. Apa tujuan kita? Mohon maaf, sekarang anak muda sering sudah merasa kaya, dan mereka bangga ketika disebut crazy rich. Apa? Dan sudah bangga ketika telepon di depan Ferrari, Lamborghini. Ya. Kenapa? Karena dianggap tujuan hidupnya sekecil itu. Perhatikan, apa tujuan kita? Ketika 120.000 keping emas yang nilainya 6 juta, berapa itu harganya? Hah? Belum ketemu? Sudah, apa itu? Surga. Hah? Surga. Nah, tujuan hidup kita itu tadi, alladzi khalaqal mauta. Tahu nggak? Kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita mati, nggak akan pernah merasa kaya kita. Angkat tangan yang merasa bahwa bekal matinya sudah cukup, angkat tangan. Yang sudah kelebihan uang untuk bekal mati, angkat tangan. Kenapa kita merasa cukup? Kenapa kita merasa berlebih? Karena tujuan hidup kita cuma sampai kantor, cuma sampai pasar, cuma sampai rumah yang kita anggap sudah cukup besar. Makanya menarik sekali ketika Allah mengatakan bahwa hidup itu yang pertama bukan hidupnya, tujuannya matinya. Dan kalau sudah berbicara tentang mati, perhatikan ini. Kalau ada orang punya uang 7T, 100T, sekian T, triliun, emang penting bagi kita? Emang penting bagi kita? Kalau ada orang kaya raya, emang penting bagi kita? Enggak ada. Yang penting itu bahkan tetangga kita yang sebelah yang sering ngirimin makanan kepada kita. Betul? Maka kekayaan yang tidak membuat kita berharga hanyalah lembaran-lembaran kertas yang tidak berharga. Pernah lihat duit 100.000 yang merah itu ada tanggal expirednya nggak di situ? Hah? Ada tanggal expirednya? Benar. Benar, nggak ada tanggal expirednya. Itulah yang membuat kita terlalu senang memegangnya. Ya. Itulah yang membuat kita tenang sekali menyimpannya karena nggak ada tanggal expired. Padahal dia ada tanggal expirednya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Sudah dekat apa belum? Matinya kita. Sukses. Dan saya tidak suka dengan bapak yang tidak sukses, nggak kaya. Tapi siapa sebenarnya yang sukses? Seorang anak yang tamatan UCLA, University of California. Seorang bapak ya, karung goni, bukan kerja rongsokan, tapi di setiap yang dihasilkan ada hati orang yang bergembira, bahkan bersedia untuk jadi badut demi membahagiakan orang lain. Bahkan dia memikirkan seorang anak yang depresi, dan ketika dia mati, meninggal, baru ketahuan harganya seseorang. Nggak ada istilah pensiun dalam hidup ini, karena yang harus dikeruk dan diambil begitu banyak. Ya. Dan Allah mengatakan wasbaru alaikum, dan kami sempurnakan. Nah, ini perhatikan Bapak dan Ibu, kami menyempurnakan nikmatnya kepada kalian yang zahirah
Yang terlihat ada uang, ada rumah, dan seterusnya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang ternak, alam semesta ini. Dan ada yang tidak terlihat, nikmat sehat, nikmat napas, nikmat teman, nikmat persahabatan, dan nikmat hati yang hidup. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tahu nggak kenapa Allah memberikan begitu banyak kepada kita? Kenapa Allah memberikan begitu banyak kepada kita? Karena Allah tahu berapa kebutuhan kita. Mati ya? Pertanyaannya adalah, berapa kebutuhan kita setelah mati? Apakah mati itu ending segala sesuatu? Atau sebuah etapa hidup yang harus dilalui? Tahu nggak? Allah SWT berfirman mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, apa kata kalimat ini menarik banget. Za'iqah itu artinya apa? Hah? Bukan angka. Za'iqah itu zaqayaduku, merasa. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Apa artinya itu? Cuman rasa, bukan akhir. Semua proses yang harus dirasakan, dilalui. Maka ketika ada orang bunuh diri, dikiranya akhir. Ternyata di sana lebih banyak problem lagi. Orang lari dari problem masuk problem yang lebih besar. Makanya kalau orang nggak ngerti hakikat itu begitu. Nah, indahnya ketika Allah menjelaskan setiap kalian pasti akan merasakan kematian. Dia sebuah etape kehidupan yang akan kita lalui. Pertanyaannya, setelah mati berapa panjang hidupnya? Hah? Bu? Berapa panjang, Bu? Berapa lama hidup di akhirat? Hah? Berapa lama hidup di akhirat? Sehari? 2 hari? Kira-kira duit kita cukup nggak itu akhirat? Orang yang mengendalikan dirinya dan dia hidup untuk kehidupan setelah akhirat. Itu yang cerdas. Berapa lama di akhirat? Ini dia. Ini dia. Sekarang pengen hidup berapa lama di dunia? Berapa lama pengen hidup? 100 tahun boleh? 100 tahun? Boleh ya? 100 tahun. Berarti kita di sini 100 tahun. Kira-kira kalau kita punya 100 miliar cukup ya di alam kubur? Bapak dan Ibu, kalau kita cerdas, maka yang kita pikirkan sebagaimana yang tadi, apa yang akan kita bawa masuk ke kubur kita. Ketika kita masuk ke kubur, kita berharap semuanya sudah lengkap. Ya, ini perhitungan. Disitulah kita tahu kita cukup kaya atau tidak. Jangan sampai di sini merasa kaya, di sana sama sekali nggak punya aset, dan akhirnya kita na'udzubillah menjadi orang yang sangat miskin. Dan apalagi ketika hidup kita sama sekali tidak mempunyai investasi untuk kehidupan akhirat. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini logika sederhana seorang muslim. Yang orang muslim itu harus bayar apa? Zakat. Berapa persen Bapak dan Ibu? Berapa persen? 2,5%. Untuk akhirat, untuk dunia zakat itu? Untuk akhirat. Ini logika sederhana. Memang 2, salah. Ya, 2,5% salah. Kelebihan 7 ya. 2. Ulangkan aku, ternyata mobil yang kubanggakan itu gak kubawa. Yang kubawa cuma 2,5%. Yang kubawa 2,5%. Nyesel gak Bu?
97,5% ketinggalan. Wah, paling menyedihkan. Perhatikan, ini yang harusnya terbalik ya, 2,5% untuk dunia, 97,5% untuk akhirat. Itulah yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Logika sederhananya begini, itu tujuan. Oh, habis baterainya. 97% pasti orang gila. Pasti orang gila. Berapa persen, Bu? Kira-kira mau naik apa ke Surabaya? Naik apa? Hah? Paling naik pesawat, ya kan? 1,7 juta. Ya? Berapa persen akan kita gunakan untuk perjalanan ke Surabaya? Harusnya 0, sekian gitu. 99, sekian sampai di Surabaya. Ada orang yang kita anggap sangat cerdas, wah, luar biasa. Katanya lewat darat aja, dia lewat darat sampai di Purwakarta, turun dia lihat ini di Purwakarta bagus ini. Terakhir, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah berjalan-jalan, diberi kesempatan untuk melihat ke surga. Ternyata penghuni surga yang masih hidup di dunia itu sudah punya sesuatu di surganya. Salah contoh hadis yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, Bilal bin Rabah. Bangun surga? Jawab kompak. Kapan bangun surga? Sekarang. Pengen punya apa di surga? Pengen rumah mewah? Sekarang buat. Itulah sebabnya jangan pernah ada kegiatan kita yang tidak punya nilai surga. Pasti nyesal. Dan jangan pernah bangga memiliki sesuatu yang tidak ada nilai surga. Hidup di sini, kenapa dikasih aset yang begitu besar oleh Allah? Ambil apa yang di bumi dan ambil apa yang di langit, kata Allah, supaya kamu punya kekayaan yang banyak nanti. Ya. Makanya jangan cepat puas. Tadi yang kerja dari pagi sampai sore, lanjutkan. Tapi jangan tujuan kantor. Tujuannya yang semangat dalam, lanjutkan. Tapi jangan hanya bangga dengan menghitung-hitung berapa untuk. Ya. Yang marketing, sales, lanjutkan. Dapatkan dunia sebanyak-banyaknya untuk bangun akhirat semewah-mewahnya. Jangan dikira akhirat itu sesuatu yang begitu saja kita dapatkan. Enggak, kita bangun dari hari ini. Itulah mengapa kita harus keruk habis dunia ini untuk dapatkan akhirat yang indah. Diulang. Di mana kita bangun surga? Berapa kebutuhan kita, Bapak dan Ibu? Sebanyak-banyaknya, yang membuat kita tidak pantas untuk pernah merasa cukup dan berlebih. Kalau kita berlebih, langsung transfer ke akhirat. Mau beli yang mahal, katakan, saya beli yang nilainya 10%, 97%, 90%-nya kirim ke akhirat. Berbagi tidak pernah takut kehilangan. Oleh sebab itu pasti merasa aman. Mudah-mudahan Allah dan kita semua diberkahi dengan cara pandang hidup yang benar di dalam kehidupan dunia ini. Selamat bagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul untuk memikirkan hidup kita, benar-benar kita mendapatkan kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Bangunlah yang Anda datangi, dan jangan bangun yang akan Anda tinggalkan. Pas waktu makan. Ya serius.
dan kebetulan beliau pun adalah orang kita. Jadi kalau kita makan sama dia enak, dia nggak ngelihat lauknya. Begitulah indahnya orang yang hidup untuk akhirat. Ya. Tapi kebayang nggak ketika kita hidup untuk dunia, kita takut banget ada orang yang ikut menikmati kekayaan kita, dan kita takut banget ada orang yang menikmati lebih banyak daripada kita. Dia tidak pernah takut saya ngambil daging yang lebih banyak daripada dia, karena dia itulah Syekh bin Baz, mufti Saudi yang buta itu. Setiap makan itu nggak pernah sendiri, Pak. Selalu dia panggil siapapun yang lewat di depan apa rumahnya, dan itu bukan satu dua yang dipanggil. Makanya selalu pakai nampan apa besar yang dipanggil beberapa orang untuk menemani. Dia makannya sedikit sekali. Nama juga orang tua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Indah Asmarani, tanggal lahir Jakarta 19 September 1985, yang beralamat di Grand Orchard Kafter Ebony, Blok AJ nomor 9. Nomor KTP seperti sebagaimana yang tertera dalam ikrar wakaf. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau muwakif. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2022 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari Polis Asuransi Jiwa Syariah alias Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 1 miliar rupiah dari manfaat santunan asuransi jiwa syariah alias sebesar 2.250.000.000 atas nama Indah Asmarani. Nomor polis seperti sebagaimana yang tertera dalam ikrar wakaf. Jenis produk Alicia Protection Plus dengan ahli waris penerima manfaat asuransi yang tertera dalam buku polis sebagai berikut. Bapak Adi Jaya Gumelar, suami saya. Khairul Azam Gumelar, ananda kami yang pertama. Aura Adinda Hanan Gumelar, Khairul Azwan Al-Fatih Gumelar, Amira Mahya Raihanun Gumelar, dan terakhir Ainun Ahzar Rumaisya Syafiq Gumelar, agar diambil manfaat uang santunan asuransinya dari ahli waris tersebut di atas ketika klaim manfaat santunan meninggal dunia telah selesai diproses. Oleh pihak asuransi Petroleum Indonesia, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh yayasan yang ditujukan sebagai wakaf wasiat saya pada nama Yayasan Maghfirah Bina Umat, alamat kantor Kampung Maghfirah, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pihak ketua atau nazir. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya, Indah Asmarani. Suami saya Adi Jaya Gumelar, ayahanda saya Matius Hamra, ibunda saya Ibu Muji Astuti, ayah mertua saya almarhum Edi Jubaidi, ibu mertua saya Ibu Un Ayuna, dan beserta anak-anak saya Khairul Azam Gumelar, Aura Adinda Hanan Gumelar, Khairul Azwan Al-Fatih Gumelar, Amira Mahya Raihanun Gumelar, dan Ainun Ahzar Rumaisya Syafiq Gumelar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jakarta 26 Oktober 2022, 30 Rabiul Awal 1440 Hijriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2023 atau 2024 kita ikrarkan wakafnya, karena yang menerimanya adalah para alumni, sehingga visi misinya nggak berubah, niatnya dari awal nggak berubah. Kita berharap umurnya lembaga ini mudah-mudahan lebih panjang daripada Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir itu hari ini umurnya 1082 tahun. Wakaf orang 1082 tahun yang lalu terus menghadirkan para ulama, para orang-orang pintar yang mengajarkan agama. Menerima uang ini, dan insya Allah uang ini hanya untuk 3 hal. Pertama, bangun masjid. Kedua, bangun asrama dan kelas. Di mana? Mudah-mudahan di mana-mana, di tempat di mana para alumni sedikit bikin sekolah, insya Allah. Alhamdulillah, selesai sudah ikrar wakaf yang untuk hari ini saya ikrarkan. Saya hanya berniat seperti yang tadi Ustadz Hatta sampaikan, bahwa tujuan kehidupan kita adalah kematian. Bagaimana Rasulullah juga hanya meninggalkan generasi Rabbani yang saya yakin bahwa nantinya pondok pesantren dari kampung Maghfirah Nyobos akan melahirkan generasi umat yang nantinya akan menjadi jalan dakwah buat agama kita ke depannya. Semoga apa yang sudah saya niatkan menjadi niat kebaikan buat keberkahan umat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di hari ini. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita tentu bersyukur ya, di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita berkumpul untuk membicarakan tentang bisnis kita di dunia, ya, mengeruk dunia sebanyak-banyaknya ya, untuk perjalanan panjang kita menuju akhirat. Nah, di siang hari ini insya Allah kita akan bahas tentang salah satu caranya ya, menjadi partnership kuantum wakaf ya, karena dengan aktivitas kita menjadi partnership kuantum wakaf ini kita bisa keruk dunia ya, keruk dunia dengan aktivitas yang bermanfaat untuk umat ya, untuk masyarakat, untuk lembaga-lembaga wakaf. Oke, langsung saja ya. Tadi sudah dibacakan oleh MC kita pengenalan saya, warning ya. Baik, langsung saja. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya, satu peluang bisnis ya, tentu ada bisnis syariah ya. Yang kedua adalah bagaimana bisnis itu yang berkah ya. Yang ketiga adalah bagaimana bisnis ini bukan cuma berkah tapi berlimpah ya. Income-nya sebanyak-banyaknya miliaran kita akan bicara hari ini. Kemudian berdampak. Nah, apa dampaknya? Pengaruhnya kalau kita sudah punya uang ya, takut berbisnis ya, karena Al-Qur'an bicara tentang bisnis ya. Kita akan ambil 3 ayat saja ya, poin pentingnya Al-Qur'an bicara bisnis. Di sini ada kata ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan yang enggak merugi ya. Perniagaan yang enggak merugi itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita punya bisnis jangan sampai rugi nih. Bisnis dunia untung tapi di akhirat buntung gitu ya. Nah, kita punya bisnis dunia akhirat untung ya, enggak ada ruginya kalau kita jalanin. Oke ya. Yang kedua adalah tijaratun tunjikum min adzabin alim. Bisnis yang bisa menyelamatkan kita ya, bisnis yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, seperti apa ya? Tadi salah satu contoh tadi wakaf ya. Nah, itu kan menyelamatkan nanti di mana? Di alam kubur dan akhirat. Bisnis kita tentang wakaf gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah tijaratun takhshawna kasadaha ya. Jadi ini adalah perniagaan yang orang khawatir rugi gitu ya, khawatir rugi. Insya Allah kalau kita jalan bisnis ini nggak ada ruginya gitu ya, nggak ada ruginya. Nah, yang kedua hadis tentang bisnis juga, Rasulullah juga sampaikan ya, bahwa sebaik-baik amal pekerjaan adalah orang yang bekerja dengan tangannya ya, dan setiap perniagaan yang mabrur ya. Oke, saya cepat saja. Jadi ada 3 poin bahwa ada 3 elemen penting dalam bisnis syariah. Jadi kalau dikatakan bisnis syariah itu ada nggak 3 ini? Kalau nggak ada, itu bukan dikatakan bisnis syariah, hanya label saja.
Itu ya, penting. Ya, karena namanya bisnis syariah itu yang pertama dia harus orientasinya akhirat. Ya, tujuannya akhirnya adalah akhirat. Kita sudah sama-sama mendengarkan saudara mana yang tidak harum. Kalau saya punya bisa mengantarkan bekal dan kiriman pahala buat kedua orang tua, mereka tidak. Alhamdulillah pertemuan berikutnya mereka langsung, "Dek, aku mau ikut wakaf." Masya Allah, saya tidak pernah menyuruh mereka berwakaf karena mereka sering mendengar saya sedang bersyiar di Zoom, tapi nggak tergerak. Tapi ketika mereka jadi saksi, ikut menangis, ikut menghadap. Sesungguhnya orang tua kita yang sudah nggak ada tuh lebih tahu keadaan kita di dunia, tahu kita sedih atas semangat kita, mereka tahu. Ya, menyusullah kakak saya yang di bawah bersama adik saya. Jadi total kakak beradik saya ada 1,1 M untuk Kampung Mafiro. Ya, alhamdulillah. Gratis, banyak. Silakan makan setiap hari, siapapun boleh. Kos-kosan buat mahasiswa berprestasi yang tidak punya biaya, saya mau buka kos-kosan itu gratis. Ya, kemudian apalagi saya mau wakaf ambulan, mobil ke pesantren-pesantren, menghajikan atau mengumrohkan guru-guru ngaji. Amin. Amin. Itu bagian dari 100 mimpi saya. Butuh uang nggak teman-teman? Butuh uang. Ya, jadi saya juga pengen seperti Zainab bin Saudah yang bekerja keras dengan tangannya buat apa? Buat sedekah. Jadi dia tidak meminta uang dari Rasulullah. Kalau perempuan punya uang banyak, sedekah. Doa kita lebih kencang nggak? Sholat kita lebih kencang nggak? Ibadah kita, saya meyakini selama gabung di komunitas wakaf yang tadinya sholat saya biasa, nggak pakai sunnah, pakai fajar booster, ikut mau nggak mau pasti tahajud, bangun jam 3:15, jam 4 pasti udah on time di Zoom untuk fajar booster, didoain sama-sama untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk bisnis kita, untuk kehidupan kita, untuk tim semuanya. Coba siapa yang mau ngedoain? Kalau doa sendiri mungkin saya nggak nyampe ke langit ke-7, tapi kalau sama-sama luar biasa. Itu komunitas, charity, risk community. Kita bantu rumah sakit, lembaga-lembaga sosial. Kita